Salam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudara membaca atau mendengarkan khotbah ini walaupun panjangnya lebih dari 50 menit hingga akhir agar kamu menyadari betapa indahnya mengasihi Tuhan Jehovah Yesus Kristus Roh Kudus Tuhan kita yang Maha Esa itu. Dan sebagai orang merdeka berpegang kepada Tauratnya, lalu Anda akan menikmati berkat-berkat keselamatan yang dianugerahkannya. Khotbah ini pasti berbeda dengan khotbah-khotbah lainnya. Khotbah ini bukan macam-macam penghiburan, bukan pula hasil ECG khotbah terhadap teks, melainkan suatu usaha memahami arti firman yang tertulis itu dan memaparkan kegunaannya bagi manusia sekarang, serta apa respons terbaik dari orang percaya terhadap firman itu yang menunjukkan dia tidak jatuh kepada sikap parisisme maupun sikap pietistis non-alkitabiah. Khotbah ini akan memperluas wawasan iman orang yang memahaminya dan mendorong ikut melakukan etika dan perbuatan Yesus Kristus. Saya mohon kesediaan Bapak Ibu Saudara dan mengajak kawan-kawan kita mensubscribe video atau khotbah ini, like, membunyikan lonceng notifikasinya, dan membagi-bagikannya kepada sebanyak mungkin orang agar mereka turut mendapat berkat. Kalau masih ada orang yang tidak tahu mensubscribe, bantulah dia sampai bisa. Biasanya agar tampak tulisan merah subscribe harus YouTube-nya atau kode bertulisan biru yang dibuka atau ditekan, bukan hanya gambarnya yang di WA. Kalau sudah tampak tulisan merah subscribe, tekanlah tulisan itu, kemudian loncengnya, lalu bagikan sedikitnya kepada 12 orang. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara-saudariku dan kawan-kawan kita yang melakukannya, karena kita dengan demikian menjadi penyebar kabar baik atau Injil Kristus yang benar ke seluruh umat manusia dan dunia. Dan kesediaan Bapak Ibu Saudara-saudariku berbuat demikian hanya pertanda kasih dan tidak merugikan apapun Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Marilah kita mempersiapkan diri memasuki khotbah kita pada hari ini. Damai sejahtera dari Jehovah Elohim, Yesus Kristus Roh Kudus Tuhan kita yang Maha Esa itu, yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal budi manusia dan melebihi segala damai yang dapat diberikan oleh dunia ini, kiranya memenuhi hati, pikiran, dan kehidupan kita, dan kita dapat menikmatinya senantiasa di negeri kita tercinta Indonesia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu agar kami mendapat berkat daripada-Mu. Tolong kami Tuhan untuk menyatukan pikiran kami agar kami bisa lolos dan berhasil mendengarkan penjelasan firman-Mu walaupun itu melelahkan. Dalam Yesus Kristus kami mohon dan sempurnakanlah doa kami, dan kabulkanlah itu oleh karena kasih-Mu. Amin. Firman yang akan kita pahami, dan dari sana kita akan mendengar kehendak Tuhan, Jehovah Dewata, Jehovah Elohim, Yesus Kristus Roh Kudus, untuk kita ambil arti dan maknanya bagi kehidupan kita sekarang, ditentukan dari perjanjian lama, yakni dari kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 11, tentang 4 pertama dari 10 hukum Taurat, yang intinya menyerukan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Marilah kita baca atau dengarkan apa yang diaturkan Tuhan di dalam hukum-hukumnya tersebut. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Kami baca terjemahan lain ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah
orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau dan anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah firman kehidupan yang akan kita coba memahaminya dan kita ambil arti dan maknanya untuk menguatkan iman kita kepada Tuhan Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu, dan kita bertekad semakin mengasihinya sehingga kita memiliki dasar yang kuat dan tak tergoyahkan dalam melakukan tindakan-tindakan kasih kepada sesama selagi kita masih di bumi ini sebagai warga kerajaan surgawi dalam Yesus Kristus. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar dan dapat memahami firman Tuhan, lalu menjadikannya sebagai pedoman hidupnya sehari-hari. Amin. Marilah kita simak apa yang terkandung dalam firman ini. Yang pertama, hukum Taurat diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel di gurun atau Gunung Sinai. Mereka sedang di tengah perjalanan menuju tanah air yang dijanjikan Tuhan Jehovah kepada nenek moyang, kakek moyang mereka untuk dimiliki Israel. Mereka telah dimerdekakan dari hidup dalam perbudakan di Mesir dan meninggalkan negeri Mesir yang turut mereka bangun dan sudah penuh kemakmuran. Bangsa Israel sedang berada di padang gurun Sinai, gurun terbuas di area itu, daerah paling tandus dan tidak memberi harapan hidup. Hukum Taurat diberi sewaktu bangsa Israel sedang sangat miskin dan tidak memiliki apa-apa lagi, kecuali benda-benda yang tidak bisa dijadikan pengisi perut yang keroncongan, seperti sisa-sisa emas yang dibawa oleh mereka dari Mesir. Kambing domba, lembu sapi sama sekali tidak dimiliki. Manna dan puyuh menjadi alternatif satu-satunya yang harus digunakan teratur untuk bekal hidup agar mereka tidak bermatian satu persatu. Bangsa Israel harus berjuang sehebat-hebatnya untuk mempertahankan eksistensinya agar nyawa mereka yang tersisa tidak hilang. Tidak ada kata untuk berbalik ke perbudakan di Mesir. Dan tanah air yang penuh susu dan madunya masih dalam janji dan harus penuh perjuangan untuk meraihnya. Dalam suasana itulah hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Taurat bukan untuk menggerakkan Israel membebaskan diri dari perbudakan, sebab kemerdekaan dari perbudakan itu benar-benar sudah dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Taurat diberikan untuk memelihara hidup umat Israel dalam kemerdekaan dari perbudakan, walau hidup itu dalam suasana yang bagaimanapun, misalnya miskin, menderita, sengsara, makmur, sejahtera, dan di sana ada pengharapan akan masa depan yang lebih baik. Taurat menuntun hidup umat Israel berjalan tidak melenceng, yakni tidak mengarah kepada ateisme dan tidak menuju politisme atau animisme. Taurat itu petunjuk hidup untuk menikmati keselamatan. Sering digambarkan Taurat itu ibarat cermin. Orang bisa bercermin di sana untuk melihat apakah hidupnya benar dan tidak bopeng-bopeng karena dosa, atau ibarat pagar pekarangan rumah yang menjaga pemilik rumah tidak lari dari batas dan menjaga perusak dari luar tidak masuk. Ada lagi yang membandingkannya dengan lampu dan tanda lalu lintas, sehingga orang dalam perjalanan itu disiplin dan tidak salah jalan. Sebaiknya Taurat itu dipahami ibarat benda penerang atau seperti lampu pelita atau matahari yang menyala bukan yang mati, dan yang membuat apa yang disinarinya tampak jelas. Ingat nyanyian firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau semua terang, nampak jelas, hidup tanpa cermin, tanpa pagar, dan tanpa tanda lalu lintas pun, orang bisa hidup dalam keselamatan itu. Dengan adanya terang itu, hidup di hutan, di padang belantara, di padang gurun, di bawah laut, di kota besar, orang percaya, pengikut Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa itu,
tetap dapat menikmati dan hidup dalam keselamatan. Terang itu yang semakin baik dibuat oleh Yesus Kristus. Yesus menegaskan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus dan hukum Taurat. Yesus menegaskan, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Matius 5 ayat 17-18. Dalam menikmati hidup dalam keselamatan yang dianugerahkan Tuhan, pengikut Yesus Kristus terus menjalankan perintah hukum Taurat. Tetapi seperti dikatakan Tuhan Yesus Kristus, "Jika hidup keagamaanmu atau hidup keagamaan pengikut Yesus tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu," maksudnya pengikut Yesus, "tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Tegas Yesus dalam hal ini. Apa itu hidup keagamaan yang lebih benar? Yesus menjelaskannya sekilas dalam Matius 5 ayat 21-48. Dari penjelasan Yesus di sana dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hukum Taurat itu oleh pengikut Yesus harus lebih sempurna daripada pelaksanaan hukum Taurat oleh ahli Taurat dan kaum Farisi. Dari itu, Yesus Kristus mengajak pengikutnya, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sebab seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna," atau "sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Matius 5 ayat 48. Kesempurnaan itu dilakukan dengan menjalankan hukum kemerdekaan dan hukum keselamatan yang diajarkan Yesus, yakni, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Baca Lukas 10 ayat 27. Siapapun yang menjalankan hukum ini pasti akan hidup. Demikian Yesus dalam Lukas 10 ayat 28. Beda dengan melaksanakan hukum Taurat yang bisa saja menghantar orang untuk mati. Bandingkan Galatia 2 ayat 19b. "Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat," kata Paulus. Hukum Taurat menghidupkan kalau dilakukan dalam konteks hukum kasih yang sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Yesus Kristus. Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yohanes 14 ayat 15. Melakukan hukum Taurat dalam konteks kasih tidak berat. Seperti dikatakan Rasul Yohanes menegaskan, "Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya." Perintah-perintahnya itu tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 3. Kalau kasih dalam diri orang percaya, dalam diri pengikut Yesus sudah mendarah daging, maka melaksanakan hukum Taurat sama sekali tidak berat, melainkan ringan, karena sudah merupakan kuk yang dibebankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang mengucapkan segala firman ini adalah Elohim. Terjemahan lainnya Allah, yang namanya Jehovah atau Yahweh. Dari antara banyaknya Elohim atau dewa-dewa atau ilah-ilah yang dipuja dihormati umat manusia, hanya Jehovah satu-satunya Elohim bagi umat Israel. Eloheka, Elohimmu. Akhir kata K, bentuk tunggal kata ganti orang kedua di belakang kata Elohim, menunjuk kepada Israel sebagai satu yang kolektif. Dia adalah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dalam 6 hari, dan yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, serta menempatkannya di Taman Eden, Kejadian 1-2. Dia yang maha hadir dan bersama Adam dan Hawa, dan sesudah manusia beribadat, manusia sudah menyembahnya sejak zaman Enos, cucu Adam,
Kejadian 4:26. Dia memanggil Abraham di Haran dan menuntunnya ke tanah Kanaan dalam rangka meneruskan cita-cita ayahnya Nahor yang mengungsi dari Ur Kasdim. Dia menjadikan Abraham menjadi awal dari suatu bangsa pilihan Tuhan yang akan memiliki tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian bagi keturunannya dari cucunya Yakub atau Israel. Jehovah dikenal juga di kalangan suku Midian yang juga keturunan Abraham yang berdiam di sekitar Gunung Sinai. Jehovah menangkap Musa yang menjadi mantu seorang imamnya di Midian dan memperkenalkan namanya kepada Musa di Gunung Sinai. Ehye aser ehye, aku ada yang aku ada, atau aku membuat ada yang aku buat ada. Lalu Musa dan umat Israel menyebut namanya Jehovah atau Yahweh yang bisa dilafalkan dengan vokal-vokal Adonai sehingga dibaca Yahovah. Orang Batak Toba membacanya dengan gamblang Yahovah. Karena dia diseru dengan Adonai yang kata dasarnya Adon yang berarti Tuan atau Adonai bentuk plural. Bentuk plural berakhiran kata ganti orang pertama tunggal artinya Tuan Tuanku. Dan kalau kata itu menunjuk kepada sembahan, kata itu diartikan Tuhan, bentuk pluralnya Adonai sama dengan Adonku atau Tuhan Tuhanku. Lalu bangsa Israel membuat credo tentang keesaannya yang mengatakan semua Israel Jehovah atau Adonai Elohenu, Jehovah atau Adonai Ehad. Ulangan 6 ayat 4. Baca dalam bahasa Ibraninya. Menyimpelkan untuk membacanya Sema Israel Jehovah Elohenu, Jehovah Ehad. Dibaca Sema Israel Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Arti hurufiah bacaan ini, dengarlah hai Israel, Tuhan Tuhanku, ilah-ilah kita. Tuhan Tuhanku itu Esa. Penggunaan bentuk-bentuk plural atau bentuk jamak ini hendak mengatakan, kalau ada kejamakan atau pluralitas, terpikirkan tentang Jehovah, misalnya sifat-sifatnya, cara penyataan atau penampakan dirinya, pribadi-pribadinya, nama-nama yang dikenakan kepadanya, termasuk sebagai dampak terjemahan namanya di dalam terjemahan kitab suci, dan lain-lain, dia tetap satu atau Esa. Ini dasar yang kuat untuk pemahaman tentang Tritunggal. Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa. Terjemahan Yunaninya tidak menunjukkan kejamakan dalam sebutan nama itu. Akuwe Israel Kurios Hoteus Hemon, Kurios Heis Estin. Sebenarnya, menyebut Jehovah itu Adonai merupakan sebutan yang tidak menunjukkan arti Jehovah. Dan dengan demikian juga terjemahan Tuhan untuk Jehovah bukan terjemahan yang tepat. Terjemahannya yang lebih tepat adalah hadirat dalam Kamus Indonesia Lama, yang artinya Sang Maha Hadir, Sang Maha Ada, atau pencipta, pembuat ada. Sedangkan Tuhan berarti pemilik, penguasa. Orang Toba bersyukur dalam terjemahan Bibelnya yang dikerjakan oleh Lai dan para misionaris dulu, nama Jehovah tidak diterjemahkan, tetapi dibaca saja Jehovah. Tidak diterjemahkan dengan Mula Jadi Nabolon atau Sang Pencipta yang Agung, sebutan untuk sembahan orang Batak Toba kuno. Kalau dikatakan Jehovah Elohim bisa berarti Jehovah adalah satu-satunya Elohim yang benar. Dan juga berarti Jehovah membuat ada Elohim atau dewa-dewi. Dari itu dapat diketahui bahwa dewa atau dewi apapun yang tidak layak disembah, dipuja, sebab semuanya itu merupakan ciptaan, bukan pencipta. Pemahaman ini terbandingkan dengan sebutan Jehovah Sebaot, yang dapat berarti Jehovah membuat ada Sebaot, bala tentara atau alam semesta. Dan tidak satu pun dari Syabah atau tentara atau bagian dari alam semesta itu layak disembah atau dipuja. Sebab setiap Syabah adalah ciptaan. Hanya Jehovah, Sang Pencipta yang layak disembah. Jehovah yang mengucapkan segala firman yang sering disebut 10 hukum Taurat atau Dekaloh. Mari kita pahami 4 hukum pertama dari 10 hukum tersebut. Maka poin yang keempat,
Jehovah yang membawa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Dikatakan bahwa Jehovah Elohim Israel yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Mesir yang ditinggalkan bangsa Israel itu sudah berbeda dengan Mesir yang pernah dimasuki kakek moyang Israel, Yakub dan anak-anaknya, yang pernah menjadi negeri keselamatan di musim paceklik berkat hikmat yang dimiliki Yusuf bin Yakub yang menjadi Perdana Menteri di Mesir. Itu 400 tahun sebelum peristiwa keluaran. Mesir bukan lagi negeri keselamatan, tetapi telah berubah menjadi negeri perbudakan bagi Israel. Setelah Mesir didiami lebih 430 tahun oleh Israel, negeri itu harus ditinggalkan karena Mesir bukan negeri yang dijanjikan Jehovah kepada kakek moyang Israel. Israel harus berdiam di negeri keselamatan, di mana mereka tidak diperbudak dan tidak memperbudak. Ini menjadi gambaran bagi orang percaya atau pengikut Yesus Kristus. Mereka tidak dibiarkan Tuhan hidup diperbudak oleh dan memperbudak apapun di dunia. Dan sesudah itu hidup di dunia ini, mereka keluar dari dunia dan menuju negeri keselamatan di sorga. Itu perlu kita pahami dalam mengikut Yesus Kristus. Yang kelima, selagi masih di dunia, agar orang percaya mengikut atau pengikut Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus tidak diperbudak oleh apapun, oleh siapapun, orang percaya harus mematuhi Jehovah sebagai satu-satunya sembahan. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Tuhan tidak menyangkal adanya Elohim di dunia dewa-dewi, karena adanya makhluk-makhluk seperti itu merupakan hasil ciptaannya juga. Elohim itu adalah yang dipercayai atau dianggap dapat menjadi sumber petunjuk hidup, sumber kekayaan, dan sumber yang dibutuhkan manusia. Tentu saja itu kepercayaan yang salah. Elohim adalah sesuatu yang diutamakan atau dipandang terutama dalam dan untuk hidup manusia. Entah apapun itu, kalau sudah diutamakan dan dipandang terutama, itu sudah tergolong sebagai Elohim. Ini bisa bermacam-macam. Ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Misalnya benda-benda berhala, jimat-jimat, benda keramat, patung-patung, dewa-dewi, roh orang mati, begu, sumangot, pendapat atau keputusan, ideologi, diri, ego seseorang, paham politik, ilmu, sains, dan lain-lain. Itu bisa semua dielohimkan kalau dia sesat. Kalau ada di antara hal-hal itu yang menjadi lebih diutamakan dan dipandang terutama dibanding Jehovah, itu sudah berarti membuat ada Elohim lain di hadapan Jehovah. Hal seperti itu tidak boleh ada. Lo yeh leka, tidak boleh ada padamu. Hanya satu yang boleh dipandang sebagai yang terutama dan yang harus diutamakan dalam segala hal, yakni Yehovah, Yahweh. Tidak ada yang lain. Orang Kristen harus memperhatikan hal ini dalam hal beriman, sehingga tidak satu hal pun dimutlakkan. Hanya Jehovah yang mutlak. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang dielohimkan manusia itu bisa saja ada di bumi, di langit, di dalam air, atau di bawah bumi. Atau bisa juga berada di otak manusia, atau tersimpan di bilik terdalam rumah manusia. Tuhan tahu bahwa manusia yang diciptakannya menurut gambar dan rupa Tuhan juga meniru keterampilan Tuhan membuat patung atau membuat wujud sesuatu dari tanah atau dari kayu atau dari batu. Itu merupakan keterampilan warisan Tuhan kepada manusia. Selain keahlian menjahit pakaian, mengenali dan menamai benda-benda atau hewan-hewan ciptaan Tuhan. Keterampilan-keterampilan ini, terutama keterampilan mematung, dapat diteruskan oleh manusia Israel. Tetapi patung-patung yang dibuat manusia itu tidak boleh dijadikan sembahan atau disembah atau dihormati sebagai pengganti Tuhan Jehovah. Tuhan tidak melarang manusia membuat gambar Tuhan sejauh manusia dapat membayangkannya, tetapi gambar itu bukanlah Tuhan dan bukan pula pengganti Tuhan,
sehingga adalah benar-benar salah apabila ada manusia yang menghormati patung atau gambar Tuhan seperti menghormati Tuhan. Sebenarnya membuat patung Tuhan dan memajangkannya di dalam rumah ibadah lebih banyak mudaratnya daripada faedahnya bagi orang beriman. Artinya, patung Tuhan yang ada di situ lebih cenderung menggoda orang percaya menghormat patung itu daripada menghormat Tuhan. Para penghias rumah ibadah dengan patung Tuhan mengatakan bahwa fungsi patung yang ditaruh di rumah ibadat itu hanya untuk sekedar membantu orang percaya mendekatkan diri kepada Tuhan yang diyakini hadir di rumah ibadat itu. Tetapi pengikut Tuhan yang kuat imannya sebenarnya tidak membutuhkan bantuan patung seperti itu untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan yang hadir. Justru kehadiran Tuhan melalui rohnya dalam diri orang yang percaya itu, karena tubuh orang itu adalah bait Roh Kudus, dan melalui firman-Nya yang diberitakan lebih bermakna bagi orang beriman daripada melihat-lihat patung yang ada di rumah ibadat itu. Patut diajungkan jempol kepada gerakan reformasi gerejawi di abad pertengahan yang membuang segala macam patung maupun relikwi yang dipajang di rumah ibadah umat Kristen waktu itu. Itu merupakan tindakan radikal demi membersihkan gereja dari praktek pemberhalaan Tuhan. Raja Hizkia pun dulu waktu reformasi yang diadakannya membuang patung Nehustan yang dipajang di belanga pembasuhan pemberian kurban di bait suci agar iman umat Israel tidak mendua, yakni kepada patung itu dan kepada Jehovah. Baca 2 Raja 18 ayat 4. Melihat banyaknya gambar Tuhan Yesus Kristus yang beredar di seluruh dunia, orang yang tidak kuat imannya bisa saja menjadi bingung dan bertanya, ada berapa banyak Yesus Kristus? Tetapi orang Kristen yang imannya kuat tidak perlu bingung, sebab gambar-gambar Yesus Kristus itu hanya aksesoris atau hiasan yang tidak disembah orang Kristen. Dan walau gambarnya begitu banyak, Yesus Kristus tetap satu yang tidak berubah sepanjang zaman, seperti dikatakan dalam surah Ibrani. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Kemampuan percaya seperti itu membedakan umat Kristen dengan umat-umat beragama lain yang melukis wajah nabinya saja dilarang keras dan membayangkan sembahannya secara antropologis dipandang sebagai sesat. Tetapi ajaran Kristen yang sangat kuat melarang membuat patung atau gambar sembahan justru merasa tidak melanggar larangan Tuhan dalam berseni patung atau berseni gambar lukis. Asal setiap karya-karya itu tidak dielohimkan atau dipertuhan di hadapan Tuhan. Pahamilah itu sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa dan Maha Pengasih itu. Satu hal lagi yang perlu ditegaskan di sini, bahwa menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan bukanlah perbuatan menduakan Tuhan atau membuat seseorang manusia menjadi Elohim di hadapan Tuhan oleh umat Kristen. Sebab Yesus Kristus itu bukan manusia yang dituhankan, melainkan diri Jehovah atau firman Tuhan yang menjadi manusia, sehingga dia dihormat sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang keesaannya dalam teologi sering disebut Tritunggal. Dalam pemujaan Yesus Kristus sebagai Tuhan atau sebagai gambar Tuhan yang sempurna, bandingkan Kolose 1 ayat 15, atau yang dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, itu terjemahan lain, tidak mengandung syirik atau tindakan menduakan Tuhan sedikit pun. Kita tetap berpegang kepada keesaan, ketauhidan Tuhan kita yang dinamis tersebut. Yang ketujuh, alasan melarang menyembah patung atau gambar apapun adalah kecemburuan Tuhan dan dampaknya kepada manusia. Jehovah sangat cemburu apabila ada patung gambar atau ciptaannya, gambar suatu ciptaannya disembah manusia selain Jehovah atau dianggap lebih berkuasa daripada Jehovah, atau kepada ciptaannya itu manusia menggantungkan hidup mereka. Jehovah cemburu karena sikap manusia yang mendewakan ciptaannya dipandang sebagai membenci dan menghina Jehovah dan dianggap sebagai kebodohan. Jehovah tidak ingin
manusia jatuh ke dalam kebodohan seperti itu. Jehovah mengizinkan manusia menggunakan semua ciptaan Tuhan dan ciptaan manusia demi kemaslahatan hidup manusia. Tetapi Jehovah melarang menyembah ciptaan atau yang diekspresikan melalui penghormatan kepada patung atau gambar ciptaan tersebut. Alasan lain mengapa dilarang menyembah benda itu. Sebab kalau manusia mendewakan menyembah patung atau gambar suatu ciptaan Tuhan, maka manusia akan membatasi dirinya sendiri menguasai ciptaan itu atau mengelola ciptaan itu demi kemaslahatan manusia. Karena dengan menyembah benda itu, maka benda itu yang menguasai dan mengelola manusia, bukan sebaliknya. Padahal Tuhan yang telah berfirman kepada manusia, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sangat tepat apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan, dalam hal ini Allah, dan kepada Mammon. Matius 6 ayat 24. Jadi jangan menduakan kepercayaanmu atau menduakan Tuhan. Yang kedelapan, murka yang dipicu oleh kecemburuannya tidak dilampiaskan oleh Jehovah kepada ciptaan yang disembah manusia, melainkan kepada manusia yang menyembah patung atau gambar tersebut. Tuhan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Demikian penegasan dari Tuhan. Di sini tidak dikatakan hukuman kepada pelaku penyembah patung atau pembenci Jehovah itu, tetapi kepada keturunan bapa yang menjadi pelaku penyembahan patung atau pembenci Tuhan. Juga tidak dikatakan bahwa Tuhan akan membalaskan kesalahan ibu kepada keturunannya. Memang terjadinya penyembahan patung dalam satu keluarga merupakan urusan bapa dalam keluarga itu. Semua mengikut kepada perbuatan bapa. Bapa yang menjadi pelaku dan yang menyesatkan keluarganya bukan tidak terhukum. Dia termasuk orang yang terkutuk. Karena firman Tuhan, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuagan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Demikian Ulangan 27 ayat 15. Yang terasa kurang adil dalam tindakan Tuhan karena murkanya yang didasarkan pada kecemburuannya adalah tindakannya membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Sebab ada kemungkinan bahwa keturunan-keturunan itu adalah orang-orang yang setia mematuhi Tuhan. Haruskah terhukum orang yang setia menyembah Jehovah? Adilkah kalau terjadi seperti dikatakan dalam 2 Raja 23-26? Dikatakan di sana, tetapi Tuhan tidak beradih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu, yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manase. Juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku, seperti aku menjauhkan orang Israel, dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem, dan rumah ini walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Begitu kerasnya murkanya Tuhan. Memang tidak ada yang dapat menghalangi Tuhan melampiaskan murkanya. Siapapun bisa saja dihabisinya. Orang benar dan orang bersalah bisa saja sama-sama dihabisinya. Kalau dosa manusia sudah begitu menyakitkan hatinya, dan tidak ada yang bisa mempersalahkan Tuhan dalam tindakannya itu. Makanya orang-orang benar harus mencegah orang-orang berdosa itu jangan membuat dosa semakin besar. Tetapi Tuhan dalam murka kecemburuannya tetap memperhatikan keadilan dalam menjalankan hukuman pembalasan. Seperti dikatakan Yeremia, pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Yeremia 31:29. Dan Yehezkiel juga mengatakan, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel?
Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Yehezkiel 18 ayat 2. Lalu Yehezkiel menegaskan, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Yehezkiel 18 ayat 20. Ingat, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah mengampuni dosa warisan, sehingga orang-orang yang percaya kepada tidak akan pernah dihukum karena dosa warisan dari Adam itu. Apabila keturunan seorang penyembah patung generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya masih terus mengikuti kesalahan ayah atau kakeknya, yakni melanjutkan penyembahan patung sebagai tanda kebencian mereka kepada Jehovah, pasti mereka mendapat hukuman pembalasan dari Jehovah. Itu lihat dalam sejarah dunia terjadi. Tetapi keturunannya yang menjadi setia menyembah Jehovah akan dikasihi Tuhan, walaupun sempat terimbas hukuman dari Jehovah. Sama seperti Yoyakin yang kembali mematuhi nasihat Nabi Tuhan, dia dan 15.000 penduduk Yehuda selamat dari penindasan Nebukadnezar, walaupun sempat dibuang ke Babel. Tetapi di Babel mereka dibelas kasihani oleh Tuhan dan oleh raja-raja Babel, sehingga sisa Israel ada. Jadi tidak menjadi sia-sia kalau keturunan penyembah patung bertobat, tidak mengikuti kesalahan kakek moyang mereka, dan menjadi setia menyembah Jehovah, Yesus Kristus, Roh Kudus. Ingatkanlah saudara-saudara kita semua dalam hal ini. Yang ke-9, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berjanji, aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintahku. Kasih setia itu eleos atau hesed, Keluaran 26. Hesed itu, kasih setia itu adalah segala kebaikan dan berkat. Bukan hanya harta benda, hidup sejahtera, keturunan, negeri, tetapi juga keselamatan, pengampunan dosa, kehidupan surgawi akan diberikan Tuhan karena sudah sempat dijanjikan. Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Untuk itu manusia harus mampu menerima dan menjadi tempat kasih karunia itu, kasih setia itu. Kalau tidak, maka manusia akan sial, dan kasih setia Tuhan itu tidak menjadi milik manusia tersebut. Jadi kalau dosa manusia tidak diampuni, hanya karena manusia itu tidak mau dosanya diampuni. Kalau hidup sejahtera tidak dicicipi manusia, hanya karena manusia itu tidak mampu mencicipi hidup sejahtera itu. Bukan karena Tuhan membatalkan janjinya untuk memberikannya. Sebagai bukti bahwa seseorang mampu menjadi tempat kasih setia Tuhan adalah kalau dia mengasihi Tuhan dan ada kemampuannya dalam hidupnya berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Misalnya, kalau Tuhan hendak mencurahkan mueltio, bahasa Batak artinya air jernih bening sehat, ke dalam hidup seseorang, maka perintah Tuhan padanya adalah tukangi dan sediakan panguhatan, dalam bahasa Batak itu tempat penampungan air jernih itu di rumahmu. Kalau orang itu berhasil menyediakan panguhatan yang tidak bocor, maka dia mendapat air jernih itu. Kalau tidak mampu menyediakannya, maka dia kehilangan kesempatan mendapat mueltio itu. Dia tinggal gigit jari. Demikianlah Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengasihi dia dan yang memegang perintahnya. Kalau kebencian kepada Tuhan ada dalam hati seseorang, pasti seseorang itu tahu bahwa Tuhan undur dari tindakan kasihnya kepada orang tersebut. Maka jangan salahkan kalau berkat Tuhan tidak singgah dalam hidupmu, tetapi periksalah hidupmu apakah memang ada tempat berkat itu singgah dan dalam hidupmu dan kau layak menikmatinya. Yang ke-10, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menegaskan, jangan menyebut nama Jehovah Elohimmu dengan sembarangan. Baca dalam bahasa Ibraninya. Dalam bahasa Indonesia, lemse tu honoma kuriu tu teu su epi matayo.
Itu Keluaran 27 ya. Jadi Tisal Lesafi nama Tuhan itu. Arti dasar kata nasa dalam bentuk kal adalah to live, to carry, mengangkat, membawa. Dan lasaw berarti for emptiness, vanity, untuk kekosongan, kesia-siaan. Tuhan melarang menggunakan nama Tuhan untuk mengangkat-angkat atau tuba memanggar Tuhan. Aidak si panggarut Tuhan ini. Nama Tuhan tidak boleh dipermainkan. Tuba dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna. Atau dang jadi dohonon mu goar ni Jehovah debatam anggo sian neang ni roha. Soture dalanna artinya dengan alasan atau cara yang tidak baik. Sian neang ni roha artinya dengan seperti menghina atau melecehkan. Dua arti dalam bahasa Toba ini dicakup dalam kata Ibrani lashav. Terjemahan untuk lashav dengan sembarangan, dengan sia-sia, misbrauchen, menyalahgunakan, untuk kesia-siaan, in vain, untuk omong kosong, infanum, dengan tak berguna. Misalnya adalah mempermainkan nama Tuhan apabila mengatakan, saya diri pasot dewatamau, kiranya kau dihabisi Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, disebut dengan pengagungan, hanya dalam rangka mencapai sesuatu yang hanya dengan pertolongan Tuhan dapat diraih. Kesempatan lain menggunakan nama Tuhan adalah waktu bersyukur, waktu melakukan hal-hal yang ada kaitannya dengan otoritas Tuhan. Misalnya berjanji, memulai kerja, mengutuk, memberkati, membaca dan merenungkan firman, beribadah, berdoa, meresmikan rumah, dan banyak lagi pekerjaan yang baik dan berhasil guna. Pada kesempatan itu digunakan nama Tuhan dengan baik. Yang ke-11, dengan adanya Alkitab dan terjemahan-terjemahannya, sudah banyak sekali nama untuk Jehovah diperkenalkan bagi umat Kristen. Nama itu sebanyak bahasa yang digunakan dalam penterjemahan kitab suci Alkitab. Sekali setiap nama itu dikuduskan untuk terjemahan nama Tuhan dari bahasa asli Alkitab, nama itu tidak boleh digunakan dengan sembarangan, tanpa tujuan yang baik dan berhasil guna. Setiap nama itu harus dipahami sama seperti arti, fungsi, dan makna nama Tuhan dalam PL dan PB. Penamaan Jehovah Elohim Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh atau Kurios Theos Yesus Kristus Penoi Mahagios dengan nama-nama terjemahan itu sangat berbeda dengan semangat kepercayaan umat beragama lain yang mengatakan bahwa nama sembahan mereka tidak boleh diterjemahkan dan harus nama seperti tertulis dalam kitab suci mereka yang belum diterjemahkan sebagai satu-satunya nama yang tetap digunakan dalam terjemahan kitab suci mereka ke bahasa apapun. Itu sangat berbeda dengan semangat keimanan umat Kristen. Mereka menuduh umat Kristen politeis karena percaya kepada banyak nama Tuhan. Tuduhan itu muncul karena mereka tidak memahami percayanya umat Kristen. Bagi umat Kristen, nama-nama terjemahan itu sebagai pertanda bahwa Tuhan yang disebut dalam kitab suci Alkitab bahasa asli telah menyatakan diri sejak ada bahasa yang dipergunakan oleh kelompok manusia tertentu. Tetapi mereka salah kenal sehingga pengenalan Tuhan yang mereka tahu dari agama kakek moyang mereka harus diperbaiki dengan pengenalan Tuhan yang diberitahu Alkitab. Dalam usaha ini, segala macam sinkritisme dan politeisme dalam pemahaman agama Kristen dapat dijauhkan. Walau banyak nama, Tuhan kita itu tetap satu atau esa. Jangan ragu menggunakan terjemahan nama Tuhan itu dalam pekerjaan, perbuatan, atau ucapan yang bertujuan baik dan berhasil guna. Dalam hal ini umat Kristen tidak dipandang bersalah oleh Tuhan. Yang ke-12, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Menestiti ten hemeranton sabaton hagiazein auten. Ya. Jakor et yom hasabat lekatso. Demikian Keluaran 28. Perintah ini menyuruh umat pengikut Yahova mengingat hari Sabat untuk menguduskannya. Sabat artinya ketujuh, Sabtu. Dan hari ketujuh itu disebut juga Sabat Tuhan. Kemudian dari itu menjadi hari Tuhan, Yom Yahweh, waktu Tuhan. Perlu diketahui bahwa kata kerja untuk berhenti bekerja dalam bahasa Ibrani adalah Sabat.
Tuhan pilih hari Sabat sebagai hari berhenti bekerja baginya. Setelah 6 hari mencipta dan menata langit dan bumi serta segala isinya. Kalau Tuhan berhenti bekerja atau berhenti mencipta, apa yang dikerjakan Tuhan pada hari itu? Pada hari Sabat itu? Tentu saja dapat diduga bahwa setelah dia menilai semua ciptaannya itu amat baik, top beot, dia menikmati keindahan ciptaannya tersebut. Tuhan berhenti mencipta sebab setiap ciptaannya sudah diberi kuasa atau kemampuan untuk meneruskan eksistensinya masing-masing dan meregenerasi. Bumi pun diberi kemampuan untuk menggerakkan dirinya. Dari sana bertumbuhan tumbuh-tumbuhan dan bermunculan hewan-hewan. Taman Eden lengkap dengan kebahagiaan manusia. Masa berhenti Tuhan bukan untuk tidur lelap seharian. Pasti ada yang dikerjakannya selain yang sudah dikerjakan, yakni bersenang-senang menikmati keindahan ciptaan. Benar juga apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yohanes 5:17. Sebenarnya dalam perintah ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. Hal mengingat dan menguduskan adalah pekerjaan. Sebagaimana Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Menguduskan berarti mengkhususkan segala sesuatunya pada hari mengingat itu untuk Tuhan, demi kepentingan Tuhan, dan dari sana manusia akan mendapat berkat. Mengingat diterjemahkan juga dengan merayakan. Perayaan bukan hanya terjadi dalam batin orang percaya, tetapi disertai perbuatan-perbuatan yang mendatangkan berkat dari Tuhan. Dari sikap Tuhan Yesus Kristus terhadap hari Sabat dalam Injil dapat kita baca, dapat dikatakan bahwa pembatasan-pembatasan yang dilakukan ahli-ahli Taurat Yahudi tentang apa yang dapat dikerjakan di hari Sabat adalah merupakan suatu kebodohan. Batasan perbuatan orang percaya di hari Sabat adalah kasih, yakni kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Yang dilarang dikerjakan oleh orang percaya dan oleh segala yang ada di rumahnya adalah mengerjakan pekerjaan sehari-hari yang biasa dikerjakan mulai dari hari pertama, Yom Ahad, hingga hari ke-6, Yom HaSisi. Dari pekerjaan sehari-hari itu mereka harus berhenti, dan di hari perhentian mereka menyegarkan diri, batiniah, rohaniah, dan jasmaniah. Yang ke-13, kapan hari Sabat itu diingat atau dirayakan? Semua orang Kristen pasti menjawab di hari Sabat, atau lebih tepatnya di hari khusus yang dikuduskan sebagai hari Tuhan. Sabat tetap dihormati sebagai hari berhenti dari pekerjaan sehari-hari. Merayakan Sabat dapat dilakukan di hari sesudah Sabat, bukan di hari sebelum Sabat. Karena di hari Ahad itu banyak sekali perbuatan-perbuatan Tuhan yang harus dirayakan umat Kristen, yakni kebangkitan Yesus Kristus, pencurahan Roh Kudus, maka perayaan Sabat pun ditarik menjadi hari Ahad. Dan umat Kristen merayakan 3 sekaligus di hari Ahad tersebut, yakni merayakan Sabat, kebangkitan Yesus, dan pencurahan Roh Kudus. Dan hari Ahad itu diganti namanya menjadi hari Minggu, hari Tuhan, Domingus Day. Hari Ahad itu tetap sebagai hari kerja, bukan hari berhenti dari pekerjaan sehari-hari. Hari berhenti dari pekerjaan sehari-hari tetap hari Sabat, hari Sabtu, hari ke-7. Perayaan Sabat dilakukan hari Ahad, sehingga orang Kristen selalu memulai pekerjaannya di hari Ahad dengan perayaan Sabat, kebangkitan Yesus, dan pencurahan Roh Kudus yang dirangkum dalam suatu kebaktian. Jadi kalau ada hukum keempat diubah menjadi ingat dan kuduskanlah hari Minggu itu, 6 hari lamanya engkau harus bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu dan seterusnya, itu bukan berarti membatalkan hal mengingat dan menguduskan hari Sabat. Hanya perayaan Sabat, yakni mengadakan kebaktian perayaan, dipindah menjadi di hari Ahad, hari Minggu. Sedangkan menguduskan hari Sabat dengan tidak melakukan pekerjaan sehari-hari, tetapi bisa melakukan pekerjaan kasih, tetap pada hari Sabtu, hari Sabat atau hari ke-7. Dengan penjelasan ini, kiranya setiap orang Kristen yang hari Minggu
tidak bingung dan tidak merasa bersalah, seolah-olah dia tidak merayakan Sabat, dan juga tidak sungkan melakukan pekerjaannya sehari-hari di hari Ahad, sesudah selesai kebaktian merayakan Sabat, kebangkitan Yesus, dan pencurahan Roh Kudus. Di hari Sabtu kiranya umat Kristen yang berhari Minggu bisa mengkonsentrasikan diri bukan kepada pekerjaannya sehari-hari, melainkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang menunjukkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sama manusia dan kepada ciptaan. Kiranya pekerjaan-pekerjaan seperti inilah yang dilakukan orang Kristen bila mereka meniru Tuhan berlibur, menghibur diri, dan bersenang-senang di hari ke-7 itu, serta berhenti dari pekerjaan sehari-hari. Berbahagialah umat Kristen yang dapat memahami 4 dari 10 hukum Taurat yang kita renungkan ini, sehingga dia semakin kuat dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus yang Maha Esa itu. Karena semuanya itu diaturkan benar-benar demi pencurahan berkat Tuhan bagi setiap orang yang memahaminya dan yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penjelasan firman-Mu yang sangat panjang. Kami dapat selalu mengulang-ulanginya untuk memahaminya semakin mendalam. Tolonglah kami dalam memahami firman-Mu itu selanjutnya. Bapa Surgawi, kiranya kepatuhan kami juga terhadap firman-Mu itu adalah dalam rangka kebaikan kami di dunia ini, dan juga agar kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu, dan dengan mengasihi-Mu kami dapat memohon kepada-Mu agar Tuhan menjauhkan semua bala pandemi yang sedang melanda bangsa kami dan manusia di dunia ini. Tunjukkan kuasa-Mu Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya sembahan kami, dan hanya Kau kawan kami yang dapat mengatasi segala masalah kehidupan kami, terutama penderitaan oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan, ampuni dosa kami dan terima kasih atas pengampunan yang telah Kau berikan dalam kebaktian-kebaktian kami. Sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan, dan berkatilah umat-Mu seluruhnya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.